Dahulu kala, saat bangsa Spanyol berhasil mengalahkan Peru, semua emas kerajaan Inca mulai dibawa ke Spanyol. Dengan hal itu, semua golongan bangsa Spanyol mulai memimpikan kekayaan yang instan yang bisa mereka peroleh dari dunia baru. Hingga suatu ketika, tersebarlah sebuah gosip bahwa ada sebuah kerajaan yang berjulukan El Dorado, yang kekayaannya melebihi kerajaan Inca, di mana jalanannya beraspal emas dan bangunan-bangunannya dilapisi sebuah emas. Sebuah kisah yang sepertinya dongeng yang tidak masuk akal, namun bangsa Spanyol justru memiliki fantasi yang kuat untuk melakukan ekspedisi untuk pencarian kisah dongeng tersebut. Bangsa Spanyol akhirnya berangkat dengan 340 orang beserta 4.000 orang Indian sebagai pemandu untuk melakukan ekspedisi tersebut. Perjalanan jauh pun akhirnya dilakukan. Mereka menelusuri sungai-sungai, menjarah desa-desa, dan melewati hutan-hutan yang berbahaya. Mereka melakukan perjalanan hingga 1,5 tahun lebih lamanya, dan mereka berjalan kaki berputar-putar membentuk sebuah lingkaran besar sejauh 2.000 mil yang sia-sia. Banyak di antara mereka yang sudah mati membusuk dan dimakan hewan buas, yang pada akhirnya mereka kembali ke Spanyol. Dari orang yang berjumlah ribuan, hanya tersisa kurang lebih 100 orang. Dengan gagalnya ekspedisi tersebut, bangsa Spanyol bukannya memperoleh banyak emas, namun justru kehilangan lebih banyak untuk membiayai investasi pencarian emas yang tidak masuk akal tersebut. Pelajarannya adalah kekuasaan uang dan kekayaan itu membutuhkan yang namanya disiplin diri. Prospek kekayaan, terutama kekayaan yang mudah dan instan, bisa mengacaukan emosi manusia. Orang-orang yang tiba-tiba kaya percaya bahwa mereka selalu bisa menjadi lebih kaya lagi, mendapatkan uang gratis, dan uang yang tiba-tiba jatuh ke pangkuan akan segera diperoleh. Dengan delusi seperti ini, orang-orang yang serakah menelantarkan segala hal yang sesungguhnya diandalkan untuk mencapai kekayaan, yaitu seperti kendali diri, itikat baik kepada orang lain, dan seterusnya. Pahamilah hal ini. Dengan satu pengecualian seperti mendapat warisan atau keberuntungan tertentu, kekayaan yang diperoleh dengan cepat itu tidak akan pernah bisa terjadi. Dan di satu sisi, kekayaan yang diperoleh secara mendadak jarang bertahan lama karena kekayaan itu tidak dibangun di atas landasan yang kokoh. Maka jangan heran saat kamu mendengar kisah orang yang memiliki warisan yang luar biasa besar atau memenangkan sebuah lotre bisa jatuh miskin dalam beberapa bulan. Jangan pernah biarkan nafsu untuk menjadi kaya membujuk kamu keluar dari benteng pemikiran logika yang nyata. Jadikan kekayaan yang kokoh sebagai tujuanmu, maka uang pun akan segera mendatangimu. Tinggalkanlah kisah El Dorado dan jangan pernah terpengaruh olehnya, karena kisah itu hanya untuk orang-orang yang bodoh dan juga tolol.